Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 4 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil meringkus salah satu pencopet di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Pembukaan latihan integrasi Taruna Ureda Nusantara 45 tahun 2025 resmi dibuka pada Rabu 4 Juni 2025. Dua orang pekerja bangunan sipil menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Pemirsa, penangkapan pelaku copet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain oleh tim Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Senayan, Jakarta Pusat diwarnai upaya kabur. Korban yang mengetahui pelaku telah tertangkap langsung meluapkan emosinya dengan memaki sambil menangis. Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menyisiri area taman penghijauan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat dengan sasaran pelaku copet. Dua pria yang tengah asik nongkrong mendadak panik dan langsung kabur saat dihampiri. Beruntung, petugas berhasil meringkus salah satunya sebelum berhasil melarikan diri. Petugas memastikan jika pria yang diamankan adalah Andri, seorang pelaku pencopetan yang memang tengah diburu. Mengetahui pelaku telah tertangkap, seorang wanita muda yang menjadi korbannya langsung mendatangi Polsek Tanah Abang. Seketika korban pun meluapkan kekesalannya dengan memaki sambil menangis. Korban mengaku kehilangan ponselnya seharga 10 juta rupiah saat akan menaiki bus Transjakarta di halte busway Senayan 2 hari lalu. Ya saya mau tap in ke naik busway, terus handphone disaku. Saya nggak sadar aja sih ya, kelalaian juga karena nggak aware dengan situasi. Terus saya kira hilangnya di bis, ternyata away minute before sebelum saya naik bis. Jadi kejadiannya itu ternyata di halte atas, bahkan saya belum tap in sama sekali. Kalau dilihat dari CCTV, saya ada asumsi kalau dia ngikutin saya, karena itu terlihat dia waktu saya nggak jadi tap in, dia juga nggak jadi turun ke halte itu. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan jika pelaku merupakan pencopet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain. Sasarannya adalah para penumpang yang lengah saat berdiri berdesakan. Sayangnya saat diamankan, ponsel korban telah dijual kepada seorang penadah di kawasan Galur, Johar Baru sebesar 1,8 juta rupiah. Kita mengamankan pelaku copet dan dia sudah sering beroperasi di busway. Menurut keterangan dia, yang sering daerah operasinya itu di stasiun busway, di stasiun Tanah Abang, kemudian di pasar Tanah Abang. Sasarannya tentunya dia melihat kesempatan yang ada, kalau ada tas korban yang terbuka ataupun dari saku korban meletakkan HP di saku korban, modus dia seperti itu. Dia jual kepada seseorang, tentunya dia lempar ke penampungnya ada di daerah Galur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap seorang penadah yang telah dikantongi identitasnya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Dit Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menemukan narkotika jenis sabu tak bertuan. Sabu seberat 12 kg yang dikemas dengan teh Cina tersebut ditemukan di dalam box kulkas bekas di pinggir pantai. Direktorat Polisi Air dan Udara atau Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung menemukan narkotika jenis sabu tak bertuan di pinggir pantai di wilayah Belinyu, Kabupaten Bangka. Penemuan ini berawal dari informasi warga setempat tentang benda yang mencurigakan di dalam sebuah box kulkas bekas yang terdampar di pantai. Setelah diperiksa, di dalam box terdapat 17 bungkus teh Cina, yang ternyata 12 bungkus diantaranya diduga berisi narkoba jenis sabu, sedangkan 5 bungkus lainnya kosong. Barang bukti diduga sabu yang diperkirakan seberat 12 kg ini diamankan ke Mako Ditpol Airut. Kuat dugaan barang haram senilai lebih dari 10 miliar rupiah ini didatangkan dari Riau untuk diedarkan di Provinsi Bangka Belitung. Barang yang dibungkus dengan teh, jadi seolah teh, itu ada kurang lebih 17. Hasil pemeriksaan ternyata 12 berisi sabu, kemudian 5 kosong, dan juga ditemukan adalah tempat freezer. Taruh di suatu tempat dengan titik koordinat tertentu, kemudian akan disampaikan dari bandar kepada pemesannya, kemudian diambil. Ditpol Airut saat ini sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi dan Dit Narkoba Polda Bangka Belitung guna menyelidiki siapa pemilik barang haram ini. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, ratusan botol minuman keras diamankan Polresta Bogor Kota. Barang memabukkan itu didapati lewat patroli antisipasi malam minggu. Pada patroli kali ini, Polresta Bogor Kota menggandeng anak-anak muda. Total ada 15 orang yang dilibatkan. Mereka tergabung dalam tim Sahabat Raimas Presisi. Anak-anak muda diajak Polresta Bogor Kota untuk menyisir para pedagang miras yang disinyalir ilegal. Seperti yang ada di Panduraya, Jalan Soleh Iskandar, Sukasari, dan Kampung Cincau, Bogor Tengah. Dari 4 titik itu mereka berhasil mengamankan 305 botol miras. Mereknya cukup beragam, namun minuman ciu yang paling banyak ditemukan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengapresiasi keterlibatan aktif anak-anak muda tersebut. Dia menerangkan langkah tersebut akan menjadi gerakan kolektif untuk menciptakan ketertiban umum. Eko menyebut keterlibatan anak-anak muda dalam patroli ketertiban umum bukan kali pertama. Bahkan ini sudah ketiga kalinya, namun tiap kegiatan berlangsung, orangnya bergantian. Sementara itu, salah seorang peserta mengaku senang ikut kegiatan tersebut. Ia menerangkan banyak pengalaman yang belum pernah ia dapatkan. Mahasiswa semester 6 Sekolah Vokasi IPB itu menerangkan dirinya jadi bisa mengetahui modus-modus para penjual miras yang ternyata tidak memiliki izin. Dari Humas Polresta Bogor Kota Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam apa itu Sahabat Raimas Presisi ini dan seperti apa kegiatan ini, kami telah terhubung dengan personel Humas Polresta Bogor, Ibda Eko. Selamat sore Bapak, apa itu Sahabat Raimas Presisi? Siapa aja anggotanya Pak? Selamat sore Mbak, perkenalkan saya dengan Kasih Polresta Bogor Kota. Jadi saya akan menerangkan bahwa Sahabat Raimas Presisi itu adalah program yang dicetus oleh Bapak Kapolresta Kombes Pol Eko Prasetyo. Jadi karena banyak minat masyarakat Kota Bogor yang menginginkan Kota Bogor itu menjadi aman. Jadi banyak minat ini masyarakat Kota Bogor ini ingin melaksanakan patroli gitu loh Mbak. Jadi Pak Kapolresta ini mewadahi dengan namanya Sahabat Raimas Presisi. Jadi masyarakat ini berboncengan dengan anggota Raimas Sabara Polresta Bogor Kota berpatroli gitu Mbak. Baik Bapak, sejak kapan program ini berjalan dan bagaimana cara perekrutannya Pak? Jadi program ini sudah berjalan 1 bulan lebih ya Mbak ya. Jadi 1 bulan lebih Sahabat Raimas ini sudah berjalan dan alhamdulillah
semakin setiap minggunya ini bertambah, Mbak. Bertambah. Jadi cara pendaftarannya adalah kita memposting pembukaan pendaftaran ini melalui Instagram kita, bahwa masyarakat yang ingin bergabung menjadi sahabat Remas ini ngechat nomor aduan Bapak Kapolres gitu, Mbak. Jadi kita 25 orang pertama yang ngechat nomor aduan Bapak Kapolresta itu yang akan menjadi peserta dari sahabat Remas Presisi. Demikian. Baik Bapak, sudah ada berapa anggota dan bagaimana respon dari para remaja yang menjadi anggota ini Pak? Alhamdulillah Mbak ya, sudah berjalan 1 bulan lebih ini, sudah ada 85 orang yang sudah bergabung menjadi sahabat Remas Presisi. Sangat antusias ya Mbak ya, jadi kita itu tidak melihat umur, jadi banyak yang sudah berkeluarga juga, banyak yang mendaftar, terusnya yang masih sekolah juga banyak. Jadi sahabat Remas ini dilaksanakan pada malam minggu aja, pada malam minggu, demikian. Baik Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat atas program ini Bapak? Tanggapan masyarakat Kota Bogor sangat antusias sekali, memberikan apresiasi yang baik, yang bagus terhadap program tersebut, Mbak. Baik Bapak, selain patroli malam, kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh tim sahabat Remas Presisi ini Bapak? Jadi kegiatan yang dilakukan selain patroli malam, apabila pada saat berpatroli itu melihat kerumunan anak muda yang sudah melewati batas jam tengah malam, itu kita bubarkan. Kemudian pada saat patroli juga, apabila kita menemukan adanya penjual miras, akan kita laksanakan merazia penjual miras tersebut, Mbak. Baik Bapak, seperti apa hasil dari patroli dengan melibatkan sahabat Remas ini Bapak? Ya, jadi dengan adanya patroli sahabat Remas ini, alhamdulillah Mbak, Kota Bogor menjadi kondusif. Jadi orang yang akan belanja malam tidak takut lagi, Mbak. Demikian. Baik Bapak, apa pesan bagi para remaja yang ada di Kota Bogor Bapak? Ya baik. Jadi kami berpesan kepada anak remaja di Kota Bogor, anak-anak muda di Kota Bogor, mari kita ciptakan kondisi Kota Bogor yang aman, nyaman, tertib dan nyaman untuk agar para wisatawan maupun warga Bogor melaksanakan malam itu aman dan tidak cemas. Demikian, Mbak. Mari kita sama-sama menjaga Kota Bogor ini menjadi kota yang aman dan nyaman. Baik, terima kasih Ibda Eko telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Sama-sama Mbak, salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Personel Polrestabes Palembang berhasil menggagalkan penyudupan 63.100 benih lobster atau bibit benur yang dibawa dari Lampung menuju Jambi. Personel Polrestabes Palembang berhasil mengamankan benih lobster pada Selasa siang di Simpang Nila Kandi, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial MH berusia 29 tahun dan SS berusia 41 tahun dan barang bukti sebanyak 63.100 benih lobster. Informasi yang penting bahwasanya
benih baby lobster atau benur. Atas informasi yang ada, petugas yang terjun di lapangan pada saat itu 2 bertambah menjadi 6, 2 ditambah 4 orang kemudian berjumlah 6 berhasil melakukan pengecekan isi yang ada di dalam mobil tersebut. Dan setelah melakukan pengecekan ternyata styrofoam yang ada berisi adalah baby lobster atau benur yang notabene siap dikirimkan. Modus operandi daripada penjual belian benur secara ilegal ini adalah mirip dengan narkoba karena sistemnya terputus. Artinya adalah pengemudi atas nama Sahat Silalahi mendapatkan satu tugas karena imbalan yang saat ini sedang konfirmasi kepada siapa imbalan tersebut diberikan. Demikian juga ketika menemukan rekannya yaitu saudara Muhammad Heriawan yang saat ini mengaku sebagai kernet membantu tugas daripada Sahat, juga hal yang sama. Informasi yang ada yang bersangkutan menemukan di jalan kemudian diiming-imingi dengan bonus uang kurang lebih 500.000 untuk menemani menuju ke Lampung. Sangka melakukan perikanan yang tentunya ancaman pidananya adalah kurungan penjara selama-lamanya 8 tahun dan denda setinggi-tingginya adalah 2 miliar rupiah. Pemirsa, Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 362 gram di Mapolres Mimika, Kabupaten Mimika pada Rabu pagi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto beserta sejumlah pejabat utama Polres Mimika. Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto mengatakan Polres Mimika sebelumnya berhasil mengamankan tersangka berinisial AD pada 29 April 2025 lalu dan barang bukti sabu seberat 4,11 gram. Selanjutnya sabu seberat 362 gram hasil mengamankan tersangka berinisial MS. Dari total barang bukti disisahkan untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di pengadilan masing-masing 1 gram, sehingga berat bersih dimusnahkan mencapai 2,11 gram. Ia menyebut keseluruhan barang bukti berupa sabu yang disita datang dari luar Mimika, tepatnya dari Jawa Timur, dan atas perbuatan para tersangka terjerat hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.